Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa SNTV rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali lagi dalam program Antum, Anda Tanya Ustaz Menjawab. Alhamdulillah, kaifa hal Ustaz? Bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Malam ini kita hangatkan dengan pertanyaan-pertanyaan ya Ustaz ya. Insyaallah. Ya, cuaca yang sedang dingin ini Masya Allah. Baik. Pertanyaan yang pertama ini tentang bagaimana cara mengembalikan nikmat ibadah yang sudah agak mulai hilang. Mohon penjelasannya Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'du. Nikmat ibadah itu akan dapatkan manakala seorang memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kata Nabi, "Dzaqa ta'amal imani man radiya billahi rabban." Dzaqa ta'amal iman, akan merasakan manisnya iman orang yang meyakini meridhai Allah sebagai Rabbnya. Man radiya billahi rabban wa bil islami dinan Muhammadan sallallahu alaihi wasallam atau kama qala. Akan dia rasakan nikmat iman manakala ridha dengan Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasul, Islam sebagai agama. Tentunya ini perlu penjabaran, bukan sekedar pengakuan ridha saja. Konsekuensi ridha dengan Allah sebagai Tuhan yaitu upaya dia untuk mendekatkan diri kepada Allah berbagai macam ketaatan, upaya dia menjauh segala macam yang dibenci dimurkai Allah Subhanahu wa taala, upaya dia mengenal Allah dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya. Ya. Kemudian orang tak akan pernah sempurna ridha kepada Nabi SAW sebagai Nabi sampai dia benar-benar mengenal siapa Nabi, seluk-beluk kehidupannya, perjuangannya, sifat terjangannya, akhlaknya. Ya, dengan itu dia akan ridha, bukan sekedar ucapan saya ridha Muhammad sebagai Rasul, tapi dia paham, ya, dengan sepaham-pahamnya. Senantiasa dia menselaraskan hidupnya dengan bimbingan Nabi, dengan sunnahnya, dalam perkataan, perbuatan, dan dalam segala hal. Ya, kalau bisa menggaruk kepala dengan sunnah, dia akan menggaruk kepala dengan sunnah. Tak bergerak dia kecuali melihat apa sunnah Nabi dalam hal tersebut. Ya, kemudian yang ridha Islam sebagai agama bukan sekedar pengakuan, KTP-nya Islam, kakaknya Islam, enggak. Benar-benar dia paham Islam itu apa, konsepnya yang paling tertinggi yang tadi dimiliki oleh agama lain, konsep tauhid. Kemudian apa yang Allah SWT syariatkan dalam Islam, berupa berbagai macam bentuk perintah-perintah yang mengandung kemaslahatan. Intinya semuanya akan kembali kepada ilmu. Betul. Artinya orang yang benar-benar semakin mendalami Allah Jalla fi'ula tentang Muhammad SAW, tentang agamanya, akan terlahirlah manisnya iman. Manisnya iman, kata para ulama, dia akan merasa nikmat beribadah. Ya. Yang kemudian dalam hadis Nabi SAW, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Kata Nabi, ada 3 perkara yang terdapat dalam diri seorang, dia akan merasakan manisnya iman. An yakunallahu wa rasul ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika dia mampu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari segala-galanya. Masyaallah. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Manakala cinta kepada seseorang, benar-benar dibangun kecintaannya di atas Allah Subhanahu wa taala, bukan kepentingan dunia. Apapun juga, tak ada tendensi di sana, tendensi pribadi, dunia enggak ada. Benar-benar mencintai si fulan karena Allah semata. Dia cinta kepada Allah, dia taat kepada Allah, kita pun mencintainya. Yang ketiga, an yakrahal kufra kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Ketika dia benci kepada kufuran sebagaimana dia tak suka sekian dibakar dengan api neraka. Dia benci kepada kufuran, benci kepada kaum kafirin, kepada kaum musyrikin, apa yang mereka buat. Dia benar-benar berlepas diri pada apa yang mereka sembah. Maka 3 hal ini juga membutuhkan ilmu, bukan sekedar ucapan belaka. Setiap orang mudah mengatakan aku lebih mencintai Allah dan Nabi dari segala-galanya, tapi akan terbukti ketika diuji, berhadapan antara hawa nafsunya dengan perintah Allah, antara hawa nafsunya dan perintah Rasulullah, mana lebih didahulukan. Maka orang yang benar-benar dapat terwujud 3 hal ini dalam dirinya dengan sebenar-benarnya, dia akan merasakan manisnya iman. Dan manisnya iman, kata para ulama, dia akan merasakan manisnya berbuat taat kepada Allah, lezat berbuat taat. Manakala hal ini hilang, berarti kita harus perbaharui kembali apa-apa yang dikatakan Nabi SAW. Mungkin saja di antara penyebab-penyebabnya adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
kemaksiatan, ini akan membuat hati kita menjadi gelap, akan membuat hilang kenikmatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan maksiat akan menghalangi rezeki. Kata Rasulullah, innal abda la yuhramur rizq li dzambin asabahu. Kadang-kadang hamba terhalang rezeki gara-gara dosa yang dia buat. Iya. Kalau Al-Quran telah menjelaskan keberkahan itu datang manakala orang di atas ketaatan. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau, sekiranya penduduk negeri beriman bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin, kami akan curahkan kepada mereka berkah minas sama'i wal ardi, dari langit dan bumi. Ya, jadi ketika dia berbuat maksiat, maka akan hilanglah kenikmatan beribadat, bahkan akan dihalangi dari rezeki yang berkah. Mungkin saja dia rezekinya berlimpah, tapi menjadi petaka baginya karena enggak berkah. Ya. Jadi ini semua mungkin terpulang karena maksiat. Yang kedua mungkin sebab karena kelalaian, al-ghaflah. Ada maksiat dengan melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ada ghaflah, lalai karena banyak perbuatan sia-sia. Medsos melalaikan orang, melalaikan banyak waktu kita. Sangat melalaikan. Medsos ini jika terus diikuti akan menghalangi kita untuk merasakan nikmatnya membaca Quran, nikmatnya mendengar kalamullah, dan seterusnya. Ini akan membuat hati kita menjadi gersang. Jadi ada maksiat, ada yang namanya ghaflah, kelalaian. Ya. Ini semuanya perkara-perkara yang mungkin juga kurangnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, frekuensi ketaatan berkurang. Berkurang ketaatan, berkurang iman. Ya. Maka kita ingin mengembalikan kenikmatan bermunajat kepada Allah, perbaikilah diri kita. Beristighfarlah kepada Allah, banyak-banyaklah bertaubat. Banyak-banyaklah beramal salih, banyak-banyaklah membaca kitabullah, banyak-banyak berbuat kebaikan kepada makhluk. Bersedekah misalnya kepada orang yang sangat berhajat membutuhkan, ini akan menambah iman, akan merasakan nikmatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Wallahu a'lam. Nah, baik. Syukran Ustaz. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Semoga Allah jaga antum Ustaz. Amin. Amin. Ya Allah. Izin bertanya, apakah boleh akikah dengan satu kambing untuk anak laki-laki? Dikarenakan orang tuanya tidak mampu membeli 2 kambing, Ustaz. Syukran, Ustaz. Tak mengapa, ulama dalam buku-buku fikih menyebutkan tak mengapa seorang itu berakikah dengan 1 ekor kambing bila mana tak memiliki kemampuan. Manakala Allah berikan rezeki kepadanya anak laki-laki. Mereka mengatakan Rasulullah SAW aqqa anil hasani wal husani kabshan. Rasulullah berakikah untuk Hasan masing-masing 1 kambing. Nah, pada prinsipnya nggak ada masalah. Ya, kalau dia tak mampu dengan 2 ekor, dengan 1 ekor nggak ada masalah. Insya Allah tabaraka taala. Nah, yang jelas kambing, bukan dengan ayam. Kalau dia berakikah misalnya Ustaz karena dia mampu beli 2 kambing, tapi mungkin dia punya utang atau punya kebutuhan lain gitu. Ya, berarti dia tak sempurna kemampuannya untuk beli 2 ekor kambing. Maka tentunya dia bayar utang-utangnya. Yang lebihan daripada itu 1 kambing, 1 kambing dia beli. Kalaupun ternyata banyak hal-hal yang lebih mendesak untuk diberikan, tak mengapa dia tunda. Manakala nanti mampu dia sembelih insyaallah. Nah. Baik. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ini tentang Anda ingin bertanya, apakah boleh mengganti kata domir, kata ganti domir pada doa-doa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran ataupun dari yang disebutkan oleh Nabi SAW. Contoh, barakallahu laka wa baraka alaika diganti menjadi barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Dan pada ucapan salam misalnya assalamualaikum dirubah menjadi assalamualaikuma. Bolehkah hal seperti ini dilakukan? Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillah, ba'du. Adapun lafaz-lafaz doa ya yang termuat dalam Al-Qur'an Karim, tak mengapa kita rubah dhamirnya. Ya, karena sifatnya umum. Ya, seperti Allahumma ighfir lana, kita rubah Allahumma ighfirli. Misalnya, tak mengapa Rabbana hablana, Rabbana habli. Tak mengapa jika memang kita anggap itu lebih layak untuk diri kita. Sama dengan mengucapkan salam assalamualaikum boleh. Ya, walaupun seorang assalamualaikum. Kenapa? Karena ada dia, ada malaikat kiri kanannya, assalamualaikum. Kalaupun assalamualaikum juga ada masalah. Ya. Yang tak boleh adalah merubah lafaz-lafaz ibadah yang sifatnya tak menerima ijtihad. Ibadah-ibadah mahdhah seperti lafaz-lafaz salat, tak bisa dirubah. Meskipun domirnya, domirnya nggak bisa dirubah tetap. Ya. Dan zikir-zikir yang berkaitan dengan seseorang, misalnya zikir mau tidur, ikutilah Nabi yang mulia SAW.
Jangan dirubah lafaznya dengan lafaz dhamir nahnu, karena kita tidur sendiri. Ya. Allahumma aslamtu ilaika nafsi. Tak usah kau rubah Allahumma aslamna. Aslamtu, ya Allah, kuserahkan diriku kepadamu. Ya, artinya yang paling baik mengikuti lafaz sebagaimana termuat dalam Quran dan Sunnah. Kecuali manakala kita melihat dalam doa ini, misalnya kita ingin berdoa untuk orang banyak, sementara dalam Quran dhamirnya untuk satu orang, kita ganti, nggak ada masalah. Rabbi zidni ilma, kan Quran mengatakan wa qur rabbi zidni ilma, katakan Muhammad, ya Tuhan tambahkan ilmu untukku. Kemudian kita dalam majlis, kita mengajar, kita katakan Rabbana zidna ilma, tak ada masalah. Insyaallah tabaraka taala. Naam. Baik, syukran Ustaz. Kemudian bagaimana kalau barang amanah yang dititipkan ke kita rusak waktu kita pakai? Contoh kendaraan yang dititipkan, waktu dipulangkan harus bongkar mesin. Waktu dititipkan dalam kondisi bagus. Syukran. Taib. Asal muasalnya barang dititipkan itu namanya yadu amanah. Yadu amanah itu tangan yang seorang harus berusaha menjaganya seamanah mungkin. Dan hukum asalnya bila mana memang itu rusak dengan pemakaian yang wajar, tidak ada kewajiban untuk mengganti. Hukum asalnya. Hukum asalnya. Ya, dikatakan ini dititipkan kepada di rumahmu. Misalnya qadarullah banjir atau misalnya qadarullah curi maling, itu tak berhak mereka tuntut. Ini sifatnya amanah. Manakala dikatakan oleh pemilik barang ini, saya titipkan motor, silakanlah pakai, saya titip mobil, pakai. Ya, kemudian pakai dalam keadaan mobil itu baik. Ketika dipakai misalnya pemakaiannya tak wajar. Tak wajar. Tak wajar pemakaiannya, terlampau dipaksa misalnya, akhirnya rusak fatal dengan pemakaian yang begitu memang memaksakan misalnya. Dan itu bisa diketahui dengan ahli khibrah, orang yang punya pengalaman. Ini kelihatannya terlampau dipaksa pakainya misalnya. Dalam hal semacam ini di luar kebiasaan, maka ketika itu orang yang memakai harus berupaya menggantinya. Ya, sama dengan tadi barang tak dijaga. Dititipkan untuk dijaga, tapi disia-siakan, ditaruh di luar, tak dijaga, nggak diberi misalnya kunci dan dengan baik, artinya disia-siakan. Ketika itu hilang, ganti dia. Hilang, dia ganti. Jadi andai kata dia sia-siakan, dia ganti. Andai kata dia pakai tapi pemakaian yang tak wajar, dia ganti. Tapi jika pemakaian yang wajar, nggak ada masalah. Atau memang ini barang memang namanya barang sudah lama, sudah wajar. Bila memang udah masanya dia rusak, itu tentunya kan ada ahlinya yang mengetahui mengukurnya. Ya misalnya orang mekanik, ya kalau dia mobil. Tapi kalau dititip terus itu mungkin si yang punya punya barang misalnya dia tidak mengatakan untuk dipakai gitu, titip aja. Tapi qadarullah dia pakai, kemudian rusak gitu. Ya, diperjelas harusnya. Harus diperjelas. Titip, kadang-kadang orang kan yang namanya titip, kalau makan tempat saja kau, apa manfaat untukku? Betul. Gitu. Iya. Diperjelas. Akhi boleh saya titip pakai. Untuk gini-gini boleh, akhi silakan pakaian yang wajar, nggak ada masalah. Dalam hal Allah Ta'ala alam ya. Masya Allah. Syukran jazakallahu khairan. Ustaz, ini adalah pertanyaan kita untuk sesi kali ini, dan bagi antum semua yang belum bertanya dan punya pertanyaan, silahkan kirim di WhatsApp yang ada tertera di bawah dalam layar antum semua. Dan untuk malam hari ini kami rasa cukup ya Ustaz ya. Cukup. Kita berterima kasih kepada Ustaz kita dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah melancarkan program antum ini, dan sampai jumpa di program antum di kesempatan yang lain insyaallah. Terima kasih kepada Allah. Kemudian kepada antum. Nasykuruka ba'da syukrillah. Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustaz. Jadi kita tutup ya Ustaz ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.